Di dasar laut akhirnya memiliki sesuatu yang baik. Orang ini pegang tangkat dan diam-diam memata-matai. Setelah itu, dengan cepat bersihkan pasir. Di dalam itu adalah pisau yang dibuat dari emas. Meskipun sudah lama tetapi bertatakan batu giok. Nilainya lebih dari 7 miliar dong. Jared sangat bahagia. Ini berarti ada banyak harta karun yang tersembunyi di bawah air. Mereka buru-buru memakai peralatan menyelam mereka. Perjalanan ke tempat baru ini. Ikuti detektor logam untuk mencari harta karun. Tiba-tiba jarum metal detektor tiba-tiba berputar. Jared segera menyebarkan kipas untuk menerbangkan batu-batu di sekitarnya. Tidak lama kemudian, satu meriam Italia dari zaman kuno muncul di depan mata. Dua saudara sangat senang. Kali ini pasti kaya. Mereka ikat meriam dengan tali. Selanjutnya, pompa udara lagi saat memasuki pelampung. Kemudian dengan daya tarik, menjalankan meriam pelan-pelan muncul di atas bumi. Jika tidak ada yang berubah, masalah akan muncul. Amanda berjemur di bawah sinar matahari di kapal. Tiba-tiba terdengar suara polisi. Ternyata FBI sedang patroli. Secara berkala memeriksa kapal yang bergerak. Saat ini Sam menemukan bahwa situasi tidak bagus. Jadi cepatlah dan beri tanda untuk menghentikan penyelamatan. Karena mencari benda ke bawah garis batas. Tidak hanya tunduk pada pemerintah, tetapi tetap harus menghadap pengadilan. Jared merasa kasihan dan bilang Brice untuk meluangkan sedikit saat dia pergi. Sejak itu, buat meriam lambat ke atas. Tapi tidak tahu bahwa Brice salah tekan. Secara bertahap, semua udara dalam pelampung terbang keluar. Meriam telah kehilangan kekuatannya. Cepat dan jatuh bawah laut. Brice bahkan tidak bisa reaksi. Kemudian tangannya digulung ke dalam. Dengan suara besar. Tangannya juga hancur oleh meriam. Tapi yang lebih buruk dari itu, udara akan segera habis. Tidak ada cara lain, mereka harus bergantian bernapas. Tapi meriam ini terlalu berat. Mereka tidak bisa memindahkannya. Pada saat penting ini, Jared jadi pintar. Mengangguk semua udara memasukkan meriam. Menggunakan semua kekuatannya. Bisa angkat meriam naik. Brice dengan cepat angkat tangannya. Kemudian mereka kembali ke kapal. Mulai salam polisi. Ternyata mereka semua kenalan. Polisi lihat itu dan pergi. Tapi tunggu sampai Jared pergi ke air untuk menemukan sekali lagi. Menemukan sesuatu yang jauh sedang bersinar. Dia penasaran untuk memeriksanya. Tapi diawasi oleh adegan di depan. Jared di tengah berenang, tidak sengaja jatuh jam tangannya. Dia terus menyelam ke dasarnya untuk cari. Tetapi tidak sengaja menemukan batu dari zaman kuno. Apakah dekat ini ada kapal tenggelam? Jared dengan bersemangat memberitahu rekannya. Setelah itu, mereka akan mencari di semua tempat. Tapi setelah lama mencari, hanya ditemukan beberapa benda sobek. Pada saat ini, Jared melihat sesuatu yang bersinar. Dia berenang dekat dan lihat. Segera kaget. Di bagian bawah batas masih ada sisa-sisa pesawat. Mereka dengan senter hati-hati memeriksa. Tetapi ditemukan bahwa ada sejumlah besar narkoba di dalamnya. Pada saat Jared ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, Brice dan Amanda sekali lagi mengusulkan untuk menjual narkoba ini, itu akan dapat uang banyak. Jared meskipun ragu-ragu, tapi juga punya aturan sendiri. Apa saja hal-hal yang melanggar hukum, sehingga dia bertekad untuk tidak melakukannya. Sam setuju dengan setiap tindakan pacarnya. Tapi mereka tidak bisa segera memberi tahu polisi. Karena seolah-olah mereka akan menutupi daerah perbatasan ini. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke tambang lagi. Itu sebabnya mereka bernegosiasi untuk menemukan sisa-sisa kapal. Setelah itu baru lapor ke polisi. Hari berikutnya, mereka bersiap untuk melengkapi peralatan mereka untuk pergi ke perbatasan. Setelah beberapa waktu mereka dapat lumayan banyak. Tapi Amanda serakah ketika rekannya tidak perhatikan. Menyelinap untuk menggali reruntuhan pesawat itu. Akan mencuri narkoba dan bawa pulang. Hasilnya tanpa hati-hati buat tangki oksigen. Tunggu sampai Jared kembali ke kapal,
tapi tidak lihat Amanda. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia terburu-buru berenang dengan tangki oksigen ke tempat pesawat, menyelamatkan Amanda yang terancam punah kembali. Melalui aksara di pistol, mereka mencari naskah kuno dan menemukannya. Itu milik bajak laut terkenal dari 100 tahun yang lalu. Berdasarkan spekulasi waktu, kapal ini mungkin kapal Zephyr dari legenda. Tapi setelah beberapa hari, menghabiskan energi, mereka tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan baru. Saat ini Brice sekali lagi rekomen menjual sedikit narkoba. Jared berdebat terus-menerus. Tapi Brice tidak mau melewatkan kesempatan ini. Bawa pacarnya ke pesawat itu dan bawa pergi beberapa karung narkoba. Lalu mencari bos di sini untuk bertindak. Tapi benar-benar tidak mengharapkannya. Bedak terigu ini punya mereka. Mereka langsung dipecah oleh penjahat. Jared menerima panggilan yang memberitahu dia tentang pesawat. Penyelundup senjata mengancam dia dalam 12 jam. Memaksa untuk menemukan seluruh bedak itu. Jika tidak mereka akan bunuh semua. Tidak ada cara lain, jadi Jared hanya bisa setuju. Sebelum pergi, ada orang lain memberi mereka $700 juta untuk membeli peralatan penyelamatan. Sam setelah mengetahui perilaku mereka, sangat marah. Udah bilang tidak melakukan hal melanggar hukum. Sekarang kerja sama dengan penjahat. Saat sedang marah, Sam memilih untuk meninggalkan. Tapi saat mereka sedang mencari narkoba itu, menemukan sisa-sisa kapal Zephyr yang tenggelam. Sepasang ini mengambil bedak di bagian bawah perbatasan. Tiba-tiba hiu berenang, bergegas ke lampu untuk membunuh gadis itu. Jared terburu-buru untuk melompat masuk ke air untuk bantu. Tapi kaki Amanda terus digigit hiu. Jared dengan cepat cabut tali tipis yang mengikat narkoba. Lalu bawa Amanda yang koma ke ruang gawat darurat rumah sakit. Tapi akhirnya dia terlambat. Sam setelah mendengar itu, dengan cepat ke rumah sakit menghibur pacarnya. Tapi dalam perjalanan pulang, diganggu oleh kelompok penjahat. Mereka bertiga bergegas melarikan diri. Tapi penjahat di belakang mengejarnya. Ingin menjaga mereka berdua. Jared memutuskan untuk keluar dari mobil untuk menghentikan mereka. Dia membawa semua tas barang yang dia ambil dan memberikannya ke kelompok penjahat. Minta mereka kasih waktu lagi. Pria itu sedang bawa barang-barang ke tempatnya dengan senang. Tiba-tiba ditembak mati. Jared sekarang menyadari. Derek baru saja orang di belakang semua. Dia membunuh penjahat itu karena ingin ambil semua narkoba. Jared pada waktu itu cepat melarikan diri. Bagaimana bawahannya mencarinya? Hanya menemukan sosoknya saja. Ternyata Jared tergelincir di bawah ketebalan kapal. Tunggu sampai mereka pergi. Jared baru menggunakan kesempatan ini untuk bersembunyi. Tapi baru pulang, menerima berita bahwa pacarnya diculik. Ternyata Sam karena mengkhawatirkannya. Jadi mencari polisi setempat untuk melaporkan keselamatan. Tapi dia tidak tahu. Polisi dan Derek dalam kelompok yang sama. Tidak ada cara lain jadi Jared bawa mereka semua ke tempat kapal tenggelam. Setelah itu, dia akan melompat ke laut. Tunggu sampai Derek mengejarnya. Jared kerja sama dengan Brice. Bertindak dengan si bawahan itu. Kemudian pakai mata pisau menusuk satu orang. Darah amis secara bertahap merayu hiu. Orang itu dengan cepat digigit hiu. Di sisi lain, saat ini, Sam berhasil melarikan diri. Hadapi dengan para bawahan yang mengejar mereka. Dia menendangnya. Orang itu dimakan oleh hiu. Langsung mati. Derek sangat marah sehingga dia akan bunuh semua. Siapa sangka kecepatan Jared akan lebih cepat. Hancurkan tangki oksigen. Lalu cepat lari. 6 bulan kemudian, 10 orang kelompok Jared pergi ke sini lagi. Saat mereka akan dikeluarkan dari meriam, tali tiba-tiba tercabut. Meriam jatuh ke dasar batas algi. Dan tidak sengaja merusak mata kapal Zephyr. Ungkapkan emas dengan warna kuning setinggi gunung di dalamnya. Film berakhir di sini. Kalian menyukai pemandangan laut? Dapat menonton film ini
Sampai di sini saya hanya ingin bilang. Saya berharap cepat bisa berenang. Siapa tahu saya bisa mencari harta karun. Kalian yang lupa like ya. Sampai jumpa lagi.